Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika kali ini. Di fisika kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Apa sih termodinamika? Termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi panas dan transformasinya atau usahanya, ya. Nah, di termodinamika juga ini ada peta konsep, ya. Peta konsep dari termodinamika, ya. Kalian bisa lihat ada hukum ke-0, ke-1, ke-2. Kemudian nanti kita akan belajar juga tentang apa itu energi dalam, usaha kalor, dan formulasi-formulasi ini, ya. Oke, di sini ada beberapa gambar, ya. Beberapa gambar ini merupakan aplikasi dari hukum termodinamika atau alat yang menggunakan konsep hukum termodinamika. Pada saat kalian memasak air, ya, di dalam panci, itu secara tidak langsung kalian sudah mengamati proses terjadinya hukum termodinamika, ya. Karena pada saat kalian mengamati air, ya, pada saat kalian memanaskan air, itu kan air itu menyerap kalor, ya. Air itu menyerap kalor, semakin besar, maka airnya nanti akan mendidih dan semakin panas. Kemudian ada lagi radiator. Nah, radiator ini menggunakan prinsip kerja termodinamika juga, karena dia menyerap kalor, ya, dan melepaskan kalor. Nah, ada perubahan energi kan, berarti yang terjadi ada perubahan energi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu di dalam radiator itu ada air, ya. Air ini nanti akan disalurkan ke mesin-mesin mobil atau ke saluran yang ada di dalam mesin mobil. Nah, ketika sudah disalurkan, nanti air ini akan menyerap energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar pada mesin tersebut, ya. Setelah dia menyerap kalor, kemudian si air ini nanti akan didistribusikan kembali ke radiator. Untuk apa? Untuk didinginkan. Begitu selanjutnya, ya, berarti siklusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada radiator, apa yang akan terjadi pada mesin mobil? Udah pasti bakal kebakar, ya, mesin mobilnya atau mengeluarkan asap. Seperti yang kita tahu kalau misalnya mobil-mobil itu mogok karena radiatornya. Nah, selain radiator ada lagi kulkas. Kulkas juga menggunakan konsep hukum termodinamika. Kalau kalian di sini ada evaporator. Nah, evaporator ini ada selang-selang yang biru. Nah, yang biru ini adalah energi biru ini adalah pada suhu rendah, ya, pada suhu rendah. Kemudian yang ini adalah energi panasnya. Energi panas. Jadi pada saat kita memasukkan benda ke dalam sebuah kulkas, maka kulkas itu akan menyerap energi panas yang ada pada si benda tersebut, sehingga suhu benda tersebut akan lama-kelamaan menjadi dingin. Nah, energi panasnya ini dikemanakan? Nanti energi panasnya ini akan diubah, ya, menjadi cairan dan bersuhu rendah. Kemudian nanti disalurkan kembali. Nah, pada saat energi panas ini mau disalurkan, ya, pada saat energi panas ini mau disalurkan ke suatu komponen untuk mendinginkan dari energi panas ke energi dingin, ini berada di tepian kulkas, ya, berada di tepian kulkas. Sedangkan yang di dalam ini suhunya sudah rendah, ya. Jadi suhunya sudah rendah. Nah, yang di dalam ini adalah yang di luar ini nih, bagian tepi kulkas. Ini adalah energi panas yang telah diserap pada benda yang ada di dalam kulkas. Nah, jadi pada dasarnya, ya, kenapa di kulkas itu dingin sedangkan tepinya itu panas? Nah, ini karena yang di tepinya itu atau di belakangnya, kan tepinya itu kan kalau kita pegang kan panas, karena kan dekat dengan yang di belakangnya. Yang belakangnya itu kan adalah mesin, ya. Nah, maka kenapa bisa panas? Karena dia berdekatan dengan mesin yang di belakang yang khusus menyerap energi panas, ya. Padahal kan kenyataannya bahwa suhu itu akan mengalir dari suhu rendah apa tinggi? Oke, dari suhu tinggi, ya, ke suhu rendah. Jadi suhu itu akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah.
ya. Tapi kalau untuk kulkas, ya, energi kalornya ini dipaksa mengalir dari suhu rendah yang ada di dalam ke suhu tinggi bagian belakang kulkas yang berada di dalam ruangan yang bersuhu standar atau suhu ruangan, seperti itu ya. Oke, ini beberapa contoh ya. Dan kita masuk ke sistem dan lingkungan. Dalam hukum termodinamika ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah sistem. Pasti kalian udah tahu ya, karena kalian udah merangkum ya. Sistem itu adalah objek yang kita amati ya, atau yang menjadi pusat perhatian kita. Contohnya, pada saat kalian belajar kan kalian berada di dalam ruangan kamar. Nah, di ruangan kamar kalian ada gas-gas kan, ada udara kan. Nah, udara dalam ruangan kalian itu kita anggap sebagai sistem. Ya. Kita anggap sebagai sistem. Nah, itu contoh yang paling simpel. Atau misalnya pada saat kalian memasak air di panci, ya tadi. Air yang ada dalam panci pada saat panas itu kita anggap sebagai sistem. Oke, airnya kita anggap sebagai sistem. Nah, selain sistem ada lagi lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kalau tadi contoh yang ruangan berarti selain ruangan kalian ya, atau di luar ruangan kalian itu adalah lingkungan. Oke. Nah, untuk yang air berarti yang lingkungan itu meliputi kompornya, apinya, kemudian ruangannya. Nah, itu merupakan lingkungan. Nah, di dalam sistem dan lingkungan ini ada suatu batas ya, ada batas sistem. Nah, kalau yang di ruangan berarti batasnya apa? Batasnya adalah tembok ya. Tembok ruangan kalian itu batas antara ruangan kalian dan luar ruangan kalian. Kemudian untuk yang di panci, untuk yang air pada saat dipanaskan di panci, berarti itu yang jadi pembatas adalah pancinya, pembatas antara air dan lingkungannya. Ya. Nah, kalau ada sistem dan lingkungan, itu kita sebut sebagai semesta. Oke, itu beberapa istilah yang harus kalian pahami. Nah, di sistem dan lingkungan ini ada beberapa catatan, ya. Jadi kalian bisa baca di sini ada delta U. Apa sih delta U? Delta U ini adalah perubahan energi dalam, ya, disimbolkan dengan delta U. Kemudian Q ini apa? Q ini adalah kalor, ya. W ini apa? W ini adalah usaha luar atau kerja pada suatu benda, ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya delta U-nya itu bernilai positif, ya, kalau misal delta U-nya bernilai positif, maka sistem mengalami kenaikan suhu atau energi dalam sistem itu bertambah. Nah, kalau delta U-nya bernilai negatif, maka sistem mengalami penurunan suhu ya. Di sini salah, penurunan suhu atau energi dalam sistemnya berkurang. Jadi energi dalam sistemnya itu berkurang. Nah, ada lagi Q. Pada saat kalornya itu bernilai positif ya, maka sistem mendapat kalor dari lingkungan. Atau bisa kita sebut juga dia menyerap kalor. Ya, menyerap kalor dari lingkungan. Kalau misalnya kalornya bernilai negatif, maka sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Ya. Nah, kemudian ada usaha. Jika usaha atau W-nya bernilai positif, maka sistem melakukan usaha. Ya. Tapi kalau W-nya bernilai negatif, maka sistem ini dilakukan usaha. Ini bukan melakukan juga ya, nggak sama ya. Dilakukan usaha atau dikenai usaha. Ya, jadi beda ya, melakukan dan dilakukan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada formulasi energi dalam, ya. Formulasi energi dalam ini simbolnya U. Kalau delta U itu adalah perubahan energi dalam, ya. Berarti kalau delta U ada U akhir dikurang dengan U awal. Nah, untuk rumus U yang kita pakai adalah 3/2 nRT
atau bisa juga 3/2 NKT. Ini untuk apa? Untuk gas monoatomik, ya. Ini untuk gas monoatomik. Kalau gas diatomik, ya, gas diatomik itu kita pakainya bisa 5/2 nRT atau NR delta T, ya. Atau bisa juga 5/2 NKT. Ya. Nah, selain itu di sini ada rumus energi dalam pada isobarik, isohorik, isotermik, dan adiabatik, ya. Untuk isobarik, ya, isobarik berarti dia kalau isobarik apa? Tekanannya tetap, P-nya tetap, ya. Rumusnya adalah 3/2 NR delta T. Kemudian untuk isohorik, untuk mencari perubahan energi dalamnya bisa sama dengan Q. Jadi nilai delta U itu sama dengan nilai Q. Atau bisa juga 3/2 NR delta T. Kemudian untuk isotermik, itu ada delta U sama dengan 0. Berarti energi dalamnya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian ada adiabatik. Adiabatik itu delta U-nya sama dengan min usaha luarnya atau minus W-nya. Rumusnya ini. Atau bisa juga menggunakan kalau misalnya W-nya tidak diketahui, berarti bisa juga menggunakan rumus delta U sama dengan 3/2 NR delta T-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah energi dalam, di sini kita akan belajar juga formulasi usaha atau disimbolkan dengan W atau usaha luar ya atau kerja juga. Nah, usaha ini ya jadi usaha dalam termodinamika ini dilakukan pada sistem gas yang menjalani suatu proses siklus sama dengan luas daerahnya ya. Jadi formulasi usaha ini ada dalam isobarik, ada isohorik dan isotermik, ada juga adiabatik. Oke ya, nanti kita bahas lagi usahanya. Nah, kemudian setelah usaha kita akan belajar proses-proses termodinamika. Yang pertama ada proses isobarik. Isobarik berarti P-nya yang tetap ya, sudah dikasih tahu P-nya tetap. Nah, kalau P-nya tetap berarti rumusnya akan membentuk V per T sama dengan konstan. Ini ya, V per T sama dengan konstan. Volume per suhu sama dengan konstan. Jadi proses isobarik ini adalah gas yang berada pada keadaan tertutup. Kemudian tekanannya dijaga tetap, maka akan berubah volumenya. Ya. Kalau ada dua keadaan berarti V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Untuk rumus usaha isobarik, kita pakai rumus W sama dengan P dikali delta V, ya. Atau bisa juga P dikali V2 kurang V1. Ya, ini untuk rumus usahanya. Kemudian rumus energi dalamnya itu delta U sama dengan Q min W. Ya, Q min W. Jadi kalor min usahanya. Atau bisa juga tadi pakai yang NR, delta T ya. Nah, ini adalah gambar grafik pada proses isobarik. Nah, kalau kita lihat gambar grafik ini kan tekanannya tetap di sini kan P-nya. Kemudian ada perubahan volume 1 dan volume 2. Terus kurvanya membentuk persegi. Berarti kalau misalnya di soal itu diketahui hanya grafiknya aja, bagaimana untuk mencari usahanya? Mencari usahanya adalah rumus luas dari si gambar kurvanya. Jadi kalau gambar kurvanya itu membentuk persegi, berarti rumus mencari usaha luarnya adalah rumus W sama dengan luas dari persegi. Kalau bentuknya trapesium, berarti W-nya adalah sama dengan luas trapesium ya, luas trapesium. Nah, ini contoh kejadian pada proses isobarik. Ada piston, ini piston. Ya, pistonnya itu dapat bergerak bebas pada keadaan awal seperti ini, V1-nya, ya. Kemudian tekanannya dijaga tetap. Pada keadaan kedua, V-nya berubah atau volumenya berubah seperti ini, jadi V2.
ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah proses isohorik. Proses isohorik ini berarti apanya yang dijaga? Yang dijaga itu adalah volumenya. Volumenya dijaga supaya tetap. Kalau volumenya tetap, ya, berarti rumusnya akan bagaimana? Ya, volumenya tetap. Berarti rumusnya P per T sama dengan konstan. Ya, atau kalau ada dua keadaan berarti P1 per T1 dan P2 per T2. Untuk mencari usahanya, karena tidak ada perubahan volume, maka usahanya dikatakan 0. Ya, berarti W-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari energi dalamnya itu delta U sama dengan Q. Ya, karena kan tadi yang di isobarik itu delta U sama dengan Q min W ya. Karena W-nya bernilai 0, maka tinggal delta U sama dengan Q untuk yang proses isohorik. Nah, ini adalah grafik tekanan terhadap volume pada proses isohorik. Dilihat bahwa volumenya hanya satu ya di sini. Kemudian ada perubahan tekanan. Ya, ini. Jadi ini adalah volumenya. Kemudian kita lanjut ke isotermik atau thermal. Pada proses isotermal, ya, perubahan keadaan gas ini pada suhu tetap. Berarti T-nya tetap ya. T-nya tetap. Nah, di sini ada contoh ada pasir ya, pasir panas. Jadi ini pasirnya ini ada kalornya ya. Kemudian ada silinder logam. Nah, ini tangan. Nah, ketika pada suhu T, maka si pasirnya ini, pasir panas ini akan berubah volumenya ya. Nah, jika seperti ini, maka rumusan untuk isotermal, P dikali V sama dengan konstan. Ya. P dikali V sama dengan konstan. Kalau ada dua keadaan berarti P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, ini adalah grafik dari isotermal ya. Tekanan terhadap volume. Jadi beda ya. Jadi ketika perubahan volume terjadi itu ada grafiknya itu melandai ya. Tekanannya kan ini P1 berarti ini P2, tapi grafiknya dia melandai. Nah, yang terakhir adalah belum terakhir. Untuk mencari usaha pada proses isotermal ya. Ini rumusannya seperti ini ya. Jadi nanti ada integral P terhadap diferensial V ya. Kemudian diintegralkan sehingga menghasilkan untuk rumus usaha pada isotermal itu adalah nRT dikali ln V2 per V1. Kalian nggak perlu lihat ininya, yang penting yang dipakai adalah ininya. Jadi ini hanya penurunan rumus yang menjelaskan supaya rumus ini terjadi ya, nRT ln V2 per V1. Nah, kemudian untuk mencari energi dalamnya ya, energi dalamnya itu bernilai 0. Jadi delta U sama dengan 0 karena tidak ada perubahan suhunya atau perubahan delta T ya. Kita lanjut ke proses adiabatik. Jadi proses adiabatik ini adalah proses di mana tidak terjadinya pertukaran kalor atau kalornya kita anggap tetap. Maka pada proses adiabatik bisa kita simpulkan bahwa Q-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, di Q sama dengan 0 pada proses adiabatik itu menghasilkan persamaan P1 dikali V1 pangkat gamma, ini disebut tetapan Laplace-nya ya. Tetapan Laplace-nya sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Atau juga bisa T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1.
Nah, ini contoh grafik dari atau kurva dari proses adiabatik. Oke, jadi kalau ini di sini nih adiabatiknya ya. Hampir sama ya proses kurva adiabatik dan isotermik. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kurva adiabatik itu akan lebih landai daripada kurva isotermal. Jadi kalau adiabatik di sini berarti isotermalnya ada di sini. Ya. Kalau kurva adiabatik di sini berarti isotermal di sini. Kalau kurva isotermalnya di sini berarti adiabatiknya bakal lebih landai lagi daripada isotermal. Nah, untuk mencari usaha pada proses adiabatik, itu kalian bisa menggunakan rumus W sama dengan 1/1 min gamma dikalikan dengan P2 kali V2, kemudian dikurang P1 dikali V1. Ini untuk rumus mencari usahanya. Kemudian untuk mencari energi dalamnya sama dengan min W ya, yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk mencari kalornya itu sama dengan 0. Karena kalornya itu tidak terjadi pertukaran atau tetap. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal ya. Silakan buka LKS-nya. Halaman 7 yang tugas mandiri nomor 5. Di situ kalian bisa lihat bahwa terdapat 2 meter gas helium ya. Berarti diketahui bahwa V1-nya itu 2 meter kubik. Bersuhu 27 derajat Celcius, T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Dipanaskan secara isobarik ya. Ini perlu di-highlight isobarik. Berarti kalau isobarik tekanannya tetap ya. Sehingga suhunya menjadi 77 derajat Celcius. Berarti T2 77 derajat Celcius. Jika tekanan sistem P-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal, tentukanlah usaha. Berarti ditanya itu adalah usahanya atau W-nya ya. Nah, kita jawab. Untuk mencari usaha, kita bisa lihat rumus usaha di proses isobarik, yaitu W sama dengan P dikali delta V, atau sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Kita lihat P sudah diketahui, sudah. V1 diketahui, sudah. V2-nya berarti yang belum ya, berarti kita mencari V2. Nah, cara mencari V2 berarti menggunakan rumus V1 per T1, ya. Sama dengan V2 per T2. Kita masukin V1-nya. Sebelum kita masukin V1-nya, kita lihat di sini bahwa ini kan pakai satuannya SI, ya, meter kubik, kemudian ini Pascal atau Newton per meter kubik, ya. Berarti di sini kita perlu ubah suhunya ke satuan Kelvin, ya. Kita ubah suhunya ke satuan Kelvin. Maka T1 sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273. Itu sama dengan 300 Kelvin. Kemudian untuk T2-nya itu adalah 77 ditambah 273. Itu sama dengan 350 Kelvin ya. Oke, kalau udah kita tinggal masukin lagi ke rumus yang ini. Berarti 2 per T1-nya itu 300. Sama dengan V2 yang kita tanyakan per T2-nya itu adalah 350. Tinggal kali silang, berarti 2 dikali 350 ya per 300. Oke, berapa? Ini kita carinya dalam dalam bentuk pecahan ya, supaya gampang. Nanti kan ini pengurangan ya, V2 kurang V1-nya, maka ini dalam bentuk pecahan ya. Nanti kalau kita hitung ini hasilnya adalah 7/3. Nah, kalau udah, kita masukkan ke rumus ini. Berarti 3 kali 10 pangkat 5 dikali V2. V2-nya itu adalah 7/3 dikurang 2/1. Oke, hasilnya adalah 10/5.
Joule ya, satuan usaha adalah Joule. Kita bisa juga 1 kali 10 pangkat 5 Joule. Oke, sampai sini semoga paham ya. Oke, sampai situ semoga kalian paham ya. Oke, ini mau diralat ya, untuk tekanan itu Newton per meter persegi, bukan kubik ya. Pi persegi. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Silakan dibuka tugas mandiri halaman 11 nomor 1. Ya, di situ ada soal terdapat 2000 per 693 mol. Ya. Berarti diketahui N-nya itu adalah 2000 per 693. Ya kan? Gas helium pada suhu tetap 27 derajat Celcius. Berarti ini termasuk isotermal karena suhunya tetap ya. T-nya itu 27 derajat Celcius. Nah, ini juga kita ubah ya. Karena kan di situ dilihat bahwa R-nya itu menggunakan Kelvin. Berarti ini kita ubah menjadi 300 Kelvin. Nah, mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter. Berarti V1 dan V2-nya ya. 2,5 dan 5 liter ya. R-nya itu pakainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan diketahui di sini bahwa ln 2 itu adalah 0,693. Ditanyanya adalah usaha. Ya, usaha berarti W. Nah, rumus W pada proses isotermal itu adalah W sama dengan N RT ln V2 per V1. Nah, semuanya sudah diketahui ya. Tinggal kita masukin aja. N-nya berarti 2000 per 693 dikalikan dengan 8,314 ya. Kemudian dikalikan dengan suhunya 300 kalikan dengan ln per 2,5. Oke, kita bisa selesaikan satu-satu dulu ya, yang ini dan yang ln-nya. Oke, 2000 dibagi 693 itu hasilnya 2,886. Kita ambil 3 angka di belakang koma, dikali dengan 8,314, kemudian dikalikan dengan 300. 5 dibagi 2,5 itu adalah 2 ya, berarti ln 2 itu adalah 0,693 ya, berarti dikali 0,693. Oke, boleh kalikan yang mana dulu terserah kalian ya. Kalau Ibu mau kalikan yang ini dengan yang ini ya. Di 2,886 dikalikan dengan 8,314 itu hasilnya 23,994. Nah, kemudian 300 dikalikan dengan 0,693 itu hasilnya adalah 207,9. Nah, kemudian ini dikalikan menghasilkan 4.988,35 Joule. Jadi ini adalah usaha yang dilakukan gas helium pada proses isotermal atau isotermik. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal kedua kita lihat nomor 4 yang di tugas mandiri halaman 11 masih. Itu terdapat 1 mol gas ya, berarti diketahui N-nya adalah 1 mol ya. Dalam sebuah silinder memuai dengan cepat secara adiabatik. Berarti kalau adiabatik kan kalorinya itu sama dengan 0 ya. Mula-mula suhu gas adalah 1000 Kelvin, berarti T awalnya adalah 1000 Kelvin. Kemudian setelah memuai, gas berkurang menjadi 500, berarti T2-nya adalah 500 Kelvin. Tentukan kerja yang dilakukan oleh gas. Sini berarti ditanya adalah kerja atau usaha ya, W. Nah, kita lihat rumus yang tadi. Untuk mencari W, itu kan adanya kalau yang adiabatik, Ibu kasih yang 1 per 1 min gamma. Tapi kan kalau pakai itu, tidak banyak yang diketahui ya. Di soal nggak ada P-nya.
nggak ada V-nya ya, nggak ada P1, P2-nya kan. Berarti kita cara mencari rumus Y-nya itu dari rumus delta U-nya. Jadi dari rumus energi dalamnya, yaitu delta U sama dengan Q min W. Ya. Q min W. Oke, kita mencarinya dari rumus ini. Bagaimana kita bisa mencarinya dari rumus ini ya? Untuk mencari Q, kalau pakai rumus ini kan berarti Q sama dengan delta U ya plus W. Nah, kalau misalnya mencari W-nya berarti kita menggunakan rumus Q min delta U. Ya kan? Untuk cara mencari W sama dengan Q min delta U. Karena Q-nya ini bernilai 0, maka untuk rumus W sama dengan min delta U. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cari menggunakan rumus U-nya, karena nilai usaha yang di sini sama dengan nilai energi dalamnya. Ya. Rumus usahanya kita pakai rumus delta U-nya kita pakai yang NR delta T ya. 3/2 NR delta T. Oke. 3/2, N-nya 1 ya. R-nya kita pakai di sini itu 8, aja ya, yang 8,314 ya. Kemudian dikali perubahan suhunya yaitu 500 suhu akhir dikurang suhu awal 1000. Oke. Nah, sampai sini berarti kan 1 kali 3/2 ya. Jadi 3/2 dikali 8,314 dikalikan dengan minus 500. Karena 500 dikurang 1000 hasilnya minus 500. Nah, ini hasilnya adalah 3 dikali 8,314 dibagi 2, yaitu 12,471 dikalikan dengan minus 500. Hasilnya minus 6235,5 untuk energi dalamnya. Nah, ini baru energi dalamnya ya. Nah, untuk mencarinya tinggal kita masukkan si ini ke rumus W-nya. Berarti di sini ya, W-nya sama dengan minus dikali minus 6235,5. Berarti hasilnya 6235,5 Joule. Positif ya, karena minus kali minus positif. Oke, ini untuk nomor yang 4 jawabannya ya. Semoga paham. Kemudian bisa kalian lihat di soal nomor 2 itu ada perhatikan gambar kurva P terhadap V di bawah ini. Kurva 1 itu adalah proses adiabatik, kurva 2 itu adalah proses isotermal. Pada kedua diagram di atas menunjukkan pemuaian gas atau pertambahan volume yang terjadi secara adiabatik dan isotermal. Pada proses manakah kerja yang dilakukan oleh gas lebih kecil? Kalian bisa lihat dari besar kurvanya atau besar ini diagramnya ya yang diarsir. Nah, yang diarsir itu kita bisa lihat bahwa bentuknya itu atau ukurannya itu lebih besar yang isotermal daripada adiabatik. Berarti sudah bisa diketahui bahwa proses kerja yang lebih kecil itu adalah proses kerja dari adiabatik. Ya, kalau misalnya ditanya untuk mencari luasnya menggunakan angka, itu bisa kita pakai rumus dari gambar luas ini, luas kurva adiabatik dan luas kurva isotermal, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 itu bisa coba kalian kerjakan sendiri ya, karena caranya sama seperti nomor 5 yang di halaman 7. Bisa kalian coba sendiri di rumah. Oke, mungkin untuk nomor 5 yang mesin Carnot, karena belum kita bahas materinya, jadi Ibu belum bahas soalnya karena materinya belum disampaikan ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat PPT ini yang memperhatikan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.